Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Ibrahim Ghaffar dengan sambung kisah 2117052. Sini saya akan presentasikan tugas saya, tugas aplikasi bioteknologi pangan dengan judul enzim amilase dalam produk pangan roti. Enzim amilase. Enzim amilase adalah kelompok enzim yang memiliki kemampuan memutuskan ikatan glikosida yang terdapat pada senyawa polimer karbohidrat. Hasil molekul amilum ini akan terjadi monomer-monomer yang lebih sederhana seperti maltosa, dextrin, dan terutama molekul glukosa sebagai unit terkecil. Enzim amilase merupakan salah satu jenis enzim yang mampu memutuskan ikatan glikosida. Amilase merupakan salah satu enzim yang paling penting dalam bioteknologi saat ini. Enzim amilase merupakan salah satu enzim yang bertugas untuk mengkatalisasi proses pemecahan dari zat pati menjadi zat gula yang lebih sederhana seperti fruktosa, maltosa, glukosa, dan dextrin. Enzim amilase ini tidak hanya ditemukan pada tubuh manusia saja, tapi juga terdapat pada tumbuhan dan hewan. Pertama kali diisolasi oleh ahli kimia French chemist Anselme and James Francois dan diberi nama sebagai diatase pada 1833. Ada dua jenis utama yaitu alfa dan beta. Pertama, alfa amilase ditemukan dalam air liur manusia dan juga di pankreas, serta ditemukan pada hewan lain yang menggunakannya untuk membantu proses pencernaan. Dua, beta amilase ditemukan dalam biji beberapa tanaman serta bakteri, ragi, dan jamur. Amilase juga dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan dalam adonan, mengurangi konsistensi dan memodifikasi properti reologinya dengan meningkatkan ekstensibilitas dan mengurangi resistensi bila enzim tambahannya berlebihan. Enzim dengan dosis besar menyebabkan penurunan elastisitas dan meningkatkan kekakuan karena peningkatan konten dextrin untuk dosis 20 unit SKB amilase dari berbagai sumber. Isi inti dextrin naik 1,25 kali untuk amilase jamur, 1,5 kali untuk amilase malt, dan 7 kali untuk amilase bakteri. Asal enzim amilase. Enzim amilase dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti tanaman, manusia, binatang, dan mikroorganisme. Penggunaan enzim dari mikroorganisme memiliki beberapa kelebihan, diantaranya lebih mudah isolasinya, lebih sederhana dibandingkan enzim yang berasal dari tumbuhan maupun hewan, dan dapat dikendalikan dengan baik pada proses pembuatannya. Tumbuhan. Untuk produksi industrial biasanya investasi berasal dari yeast atau bakteri tertentu yang diisolasi. Hewan. Mikroorganisme yang telah digunakan untuk menghasilkan alfa amilase, Bacillus coagulans, Bacillus amyloliquefaciens, B. Streothermophilus, B. licheniformis. Peran enzim amilase pada pembuatan roti. Pertama, pencampuran adonan. Granula pati yang terkandung di dalam tepung gandum dapat dirusak oleh amilase menghasilkan amilosa yang terlarut yang merupakan substrat enzim untuk proses degradasi amilosa selanjutnya. Hidrolisis pati ini sangat penting perannya terhadap karakteristik reologi adonan karena sejumlah air akan diikat oleh pati yang terhidrolisis. Pada proses pencampuran adonan terjadi transfer massa yang lebih intensif. Selama proses ini juga dihasilkan dextrin, gula-gula sederhana yang terbentuk sangat dimudahkan pada saat fermentasi adonan. Amilolisis yang terbatas dapat berpengaruh positif terhadap adonan, yaitu diperoleh adonan yang tidak keras. Proses amilolisis yang terlalu intensif akan menyebabkan adonan kehilangan air dan dextrin terbentuk terlalu banyak dan menyebabkan adonan menjadi lengket. Kedua, fermentasi adonan.
Senyawa yang dapat diuraikan dalam fermentasi utamanya adalah karbohidrat yang telah terlebih dahulu pecah menjadi gula sederhana. Misalnya hidrolisis pati menjadi unit glukosa. Bahan dasar pembuatan tepung bila dicampur bersanta, maka pati dan protein dari tepung akan menyerap air, membentuk adonan dan ragi, mulai menfermentasi gula yang ada dan menghasilkan karbon dioksida CO2. Maltosa dan glukosa sangat penting sebagai substrat bagi yeast. Selama fermentasi adonan, penambahan glukoamilase dapat meningkatkan terbentuknya glukosa yang lebih cepat dan dapat dimanfaatkan oleh yeast, sehingga penambahan glukoamilase dapat lebih mengecilkan yeast dan mempercepat proses fermentasi atau pengembangan adonan. 3. Pemanggangan dalam oven. Pada pemanggangan dalam oven, sebagian air hilang, ragi mulai terbunuh, pati bergalatmasi, dan protein menggumpal sehingga memberikan bentuk yang stabil pada roti. Pada saat awal proses pemanggangan terjadi penurunan viskositas adonan yang terjadi peningkatan aktivitas enzim. Ketika suhu mencapai 56 Celcius, maka mulai terjadi gelatinisasi pati dan memudahkan terjadinya amilolisis. Suhu optimal aktivitas enzim dan kerusakan akibat panas sangat bervariasi. Hidrolisis pati yang tergelatinisasi akan membentuk dekstrin dan gula sederhana, dan pada saat yang bersamaan terjadi pelepasan air. Hal ini berkontribusi terhadap kelengketan remah roti dan meningkatkan intensitas warna kulit roti. Reaksi yang terjadi dalam pembuatan roti. Ada dua jenis enzim amilase yang bekerja pada proses pembuatan roti, yaitu amilase atau alpha amilase dan beta amilase atau beta amilase. Alpha amilase memotong ikatan glikosidik A sampai 1,4 pada molekul pati secara acak, menghasilkan dekstrin, maltosa, maltotriosa, atau glukosa. Beta amilase juga memotong ikatan glikosidik A sampai 1,4 namun hanya 2 unit glukosa. Setiap pemotongan menghasilkan maltosa. Hasil pemecahan A amilase belum tentu menghasilkan glukosa yang cukup. Maltosa masih harus dipecah lagi. Gula pasir yang ditambahkan dalam adonan juga tidak bisa serta-merta digunakan dalam proses fermentasi. Gula pasir ini masih berupa sukrosa yang kompleks, sehingga harus dipecah terlebih dahulu. Untungnya yeast Saccharomyces cerevisiae memiliki enzim maltase yang dapat memecah maltosa menjadi glukosa, dan enzim invertase yang bertugas menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Setelah itu ada proses yang bisa dikatakan paling penting yang hanya dapat dilakukan oleh yeast, yaitu fermentasi gula sederhana. Selama proses ini terbentuk gas karbon dioksida, CO2, dan etanol dari hasil fermentasi glukosa melalui jalur glikolisis yang cukup kompleks. Sederhananya yaitu sebagai berikut. Secara keseluruhan, reaksi kimia yang terjadi dalam adonan roti kira-kira seperti pada gambar berikut ini. Gas karbon dioksida berperan dalam pengembangan adonan, sedangkan etanol berkontribusi dalam pembentukan aroma dan cita rasa roti. Gas yang terdisersi dan terperangkap di dalam adonan dalam bentuk gelembung dibutuhkan untuk pembentukan pori-pori. Terbentuknya dinding pori yang elastis tergantung pada kandungan protein spesifik dalam tepung gandum yang disebut gluten. Saat tepung dicampur dengan air, gluten akan membentuk massa viskoelastis yang mengikat semua bahan adonan terutama pati menjadi suatu lapisan. Lapisan ini bersifat impermeabel terhadap gas sehingga dapat merangkap gas dan membentuk pori-pori. Diagram alir bisa dilihat pada gambar berikut.
Cara kerja enzim amilase. Mekanisme kerja enzim amilase dalam tubuh manusia. Enzim amilase dimulai dari mengunyah makanan yang mengandung karbohidrat. Pada saat mengunyah, air liur akan secara otomatis menghasilkan enzim amilase. Lalu ketika masuk ke saluran cerna, usus halus akan menghasilkan enzim amilase dari pankreas untuk mencernanya. Karbohidrat yang sudah berhasil mencapai usus halus akan diubah menjadi glukosa atau gula dengan pemecahan zat pati. Pada saat inilah fungsi enzim amilase dapat berdampak pada penyerapan glukosa ke sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Kegunaan enzim amilase. Salah satu jenis enzim yang mempunyai peranan penting dalam industri adalah amilase. Enzim amilase digunakan untuk menghidrolisis pati menjadi molekul karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu maltosa dan glukosa. Pati yang belum terhidrolisis sempurna menjadi glukosa juga menghasilkan produk berupa dextrin. Saat ini produk enzim amilase mencapai skala yang tinggi, yaitu menguasai sekitar 25% perdagangan enzim. Industri yang menggunakan amilase antara lain dalam industri kertas untuk modifikasi pati menjadi lem dan melepaskan kertas dinding, dalam industri detergen untuk mendegradasi kotoran yang bersifat karbohidrat, dalam industri tekstil untuk memperhalus tekstur, dalam industri pengobatan untuk membantu pencernaan, dan dalam industri roti dan kue untuk mendegrasi pati menjadi gula sederhana yang menunjang pertumbuhan ragi. Sekian dan terima kasih.